Nah, nanti untuk bagian sana itu untuk pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa. Nanti kita coba bongkar lagi yang di sana, umbinya seberapa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan hari ini setelah Lebaran. Nah, sebelumnya tak lupa kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kegiatan hari ini, ini setelah puasa habis Lebaran, ini kita lakukan pengambilan kata ya. Nah, kemarin pada waktu lumayan. Ya. Kita pada waktu puasa kemarin kita belum ngambilin kata, kita biarkan, dan ini terjadi seleksi alam ya. Nah, itu untuk kata-kata yang sudah di parit. Nah, ini rata-rata sudah ngambil di parit semua, sudah jatuh-jatuh ke parit, dan itu terjadi seleksi alam ya. Yang busuk nanti sudah akan busuk sendiri ya, yang belum tua katanya. Terus yang tua pasti bertahan. Nah, kebetulan kita pakai Musa ini, kebanyakan hampir untuk kata-kata itu sudah menggelinding ke parit ya. Rata-rata tinggal di parit kita ngambilin, sebagian nanti akan masih di lubang-lubang itu, nyangkut di lubang-lubang. Nah, ini dibantu teman-teman kita untuk pengambilan kata. Ya, alhamdulillah ini tanaman dari spora. Dan sampai dengan saat ini pun juga kondisinya masih lumayan ya, lumayan. Yang sudah agak dorman ya sudah ada, tapi yang seger juga masih banyak. Nah, rata-rata untuk kata itu, untuk tunas-tunas yang bisa sampai dorman terakhir itu masih bagus ya katanya. Nah, kalau seandainya nanti untuk tunas-tunas terakhir yang kebetulan ya seperti ini, yang seger kayak gini, ini biasanya kalau nanti itu tidak maksimal pertumbuhan sampai akhirnya, nanti justru malahan katanya itu bermasalah karena katanya kurang tua. Nah, kata-kata yang sudah tua itu akan jatuh dengan sendirinya, seperti yang di sini. Ini banyak kata-kata yang di bawah ini. Nah, itu sudah karantina secara alami. Nah, kita tinggal ngambili. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3 ya, ini kemungkinan sudah ada 5 kilo 10 kiloan lah. Untuk yang kita dapat ini baru 3 gulutan ya, 3 gulutan. Nanti 3 orang ini, nanti ini semuanya ada 10-11 gulutan ya. Perkiraan nanti untuk panen hari ini sekitar, kalau ini 10 kilo, ini 20 ya, sekitar setengah kintal kita masih dapat ya untuk awal ya. Ini masih belum, sebagian masih belum ada, belum dipanen. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya mungkin bulan depan ya, kita langsung panenan, agak panjang juga. Nah, ini sementara yang sudah dorman-dorman dan itu sudah karantina alami ya. Nanti untuk teman-teman yang di luar ya, yang menghendaki kata, nah itu sebaiknya ini nanti itu jangan langsung ya, jangan langsung pembelian dari kata-kata yang baru diambil. Ya, ini kata-kata yang baru diambil ini mungkin harganya lebih murah, tapi resiko untuk busuk, untuk kering dan sebagainya lebih tinggi. Nah, kita biasa menawarkan nanti untuk kata yang sudah kira-kira karantina selama 2 bulan 3 bulan. Nah, itu penyusutan, kering dan busuknya sudah terseleksi alam. Walaupun di sini itu waktu kita pengambilan ini itu sudah karantina alam ya, karena banyak yang rata-rata pengambilan kata itu sudah jatuh langsung diambil 3 hari panen dan sebagainya. Tapi kita gunakan karena kita aman ya, atasnya kita memang di paranet, sehingga panasnya matahari itu tidak langsung menyengat mengenai lahan, sehingga tanaman ya memang masih seger. Yang kedua untuk kata-kata juga aman. Ini Pak Mantri, ini juragan Pertamina. What? Ini coba nanti ini masih separuh ya, separuh ini kelihatannya sudah ada 1-2, ini ada 5 sampai 10 kilo, saya kurang tahu. Ini sudah saya bawakan timbangan di sana.
Nah, nanti sampai di ujung nanti 3 gulutan dapatnya berapa, nanti kita review lagi. Terus kita juga penasaran ya, penasaran untuk besarnya umbi itu seberapa kira-kira. Ini tanaman dari spora ya. Spora kita tanam bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 bulan ya berarti ini. 7 bulan ini masih segar, karena spora itu kalau memang kecukupan dan panasnya matahari tidak menyengat, ini seperti tahun-tahun kemarin kita bisa mencapai 9 bulan. Tapi kalau misalnya itu panasnya ekstrim ya, terus bantuan untuk meredam panasnya tidak ada, ya bisa cuma 7 bulan. Tapi kalau kita airnya cukup, terusan kelembapannya terjaga, usianya bisa sampai dengan 9 bulan. Nah, untuk 9 bulan secara otomatis pembesaran umbinya pun akan lebih maksimal. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya bongkar satu. Ya, ini tanaman-tanaman yang sudah dorman, karena yang di sini rata-rata itu masih seger. Nah, itu kita cari tadi untuk tanaman yang sudah dorman, kita bongkar. Ini hasil pembongkaran pertamanya tadi. Ini sudah tak bongkar. Terus tadi belum tak timbang. Nah, ini coba kita timbang ya. Kita bongkar lagi. Saya juga masih penasaran dengan yang lain. Ya, ini untuk hasil dari tanaman spora ya. Ini umbinya seperti ini. Terusan ini akarnya juga masih banyak ya. Nah, ini belum saatnya dibongkar, makanya tadi kita tanam lagi. Nah, ini untuk beratnya ya, ini sekitar 3,365 ya, 3 on 65. Ini belum bersih, kemungkinan kalau dibersihkan ya sekitar 3 on. Nah, target kita kemarin untuk umbi-umbi dari spora ini memang kita targetkan sekitar 2 on ya, 2 on. Nah, dari pengalaman tahun yang lalu, karena tahun yang lalu itu ada tanaman kita yang dari spora itu bisa juga mencapai 1 kilo ya. Nanti coba kita yang tanamannya mungkin besar itu mungkin bisa mencapai itu. Tapi untuk rata-rata ya, ada juga sing kemarin yang 1 on, yang setengah on juga ada. Tapi untuk rata-rata kemarin memang 3,5 on ya, seperti inilah rata-rata. Setelah kita timbang semuanya beratnya seperti ini. Nah, ini luar biasa untuk tanaman yang dari spora. Nah, kita coba nanti untuk bongkar beberapa ya. Nah, ini untuk katak-kataknya, katak-katak spora. Ada yang juga besar juga. Nah, ini untuk tanaman dari spora. Yang jelas untuk tanaman yang sudah karantina lumayan lama, otomatis dari ini bekas bawahnya ini sudah hitam ya, sudah hitam. Tapi kalau yang baru lepas ini biasanya masih kuning seperti ini. Nah, untuk teman-teman usahakan nanti untuk pesanan katak itu ya, kalau bisa sudah ininya sudah hitam, sehingga resiko perjalanan nanti sampai dengan pengiriman tempat tujuan itu akan lebih aman. Karena yang katak-katak itu ada yang nantinya pasti ada yang busuk. Yang busuk itu yang gimana ya, otomatis yang karena dorman tapi untuk batangnya itu belum tua. Nah, seperti ini kalau ini saat ini itu dorman, otomatis kata itu disimpan kayak apapun juga tidak akan bisa baik. Nah, tidak akan bisa baik. Nah, ini salah satunya ya. Ini untuk separuh gulutan. Nah, ini dari sana, dari ujung itu sampai dengan di sini. Ini masih separuh gulutan, dan di sana ini kita mendapatkan 2 kilo 2,17. Nah, ini 2 kilo 6 kilo. Berarti ini 6 kilo sampai di sana kemungkinan nanti bisa 10 kilo. Yang ini yang kita panen untuk hari ini ya. Nah, nanti untuk bagian sana itu untuk pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa. Nanti kita coba bongkar lagi yang di sana umbinya seberapa besar. Nah, karena untuk yang di sana itu dulu kita pakai yang di ujung itu kohe dari kambing ya, yang di sini kita pakai kohenya kohe sapi. Nah, ini perbedaannya ya kontras ya. Untuk kohe kambing ternyata akan lebih bagus karena apa, kandungan fosfat dan kaliumnya
kalium dan kalsium itu lebih tinggi dari kotoran kambing ya. Tertinggi yakni dari kotoran unggas. Nah, besok kita coba perbaiki sistem penanaman kita dengan menggunakan kohe kambing dan kohe ayam. Nah, ini lebih murah kelihatannya, dan untuk fermentasi nanti lebih gampang ya, lebih gampang daripada kohe sapi. Ini udah selesai ya, 3 gulutan kita kumpulkan. Untuk berat coba kita timbang. Nah, ini timbangan sudah tak siapkan. Nah, ini kita bikin 0 dulu, kita ambil ini langsung naik ya. Nah, dapat 6,9. Nah, 35. Ini masih tambah ini. Nah, sekitar 10 kilo benar. Lumayan ini 10,5 kilo ya beratnya. Untuk 3 gulutan ini ada 11 gulutan, berarti kemungkinan ini nanti untuk panen pertama sekitar 30 kilo 30 kilo panen pertama, dan ini masih banyak ya yang belum terambil. Nah, kemungkinan nanti estimasi untuk 1000 meter ini sekitar setengah kintal untuk kataknya. Nah, ini luar biasa. Terus dilanjut ya. Nah, ini untuk kata, coba kita nanti bongkar untuk umbi hasil panen. Nah, dari tanaman spora. Nah, kita cari coba tanaman yang sudah dorman ya. Ini aja. Ini Pak, ini sudah dorman, ini sudah batangnya sudah. Ini kita coba bongkar untuk umbinya. Penasaran yang tadi di sana itu saya tidak tahu batangnya seberapa. Nah, kita cari yang di sini. Batangnya sudah masih banyak nih. Ya, paling sekitar 2 on. Ya. Umbi dari spora. Ini rencana untuk penanaman bibit ya. Bibit tahun ini nanti di bulan 11 ya. Coba kita timbang juga. Ini beratnya. Nah, 2,5 on. Ya, 2,4. Ini salah satu ya. Kita masukin lagi ke sini. Ini lebih aman di dalam. Nah, kita cari lagi yang sudah dorman. Ini yang sudah dorman yang di sini juga. Ini dorman. Nah, kita coba bongkar lagi. Ya, karena sudah masih banyak ini. Ya, rata-rata hampir sama ya, sekitar 2 onan. Coba ditimbang lagi. 2,1. Ya, berarti sesuai dengan target ya. Target kita 2 on, ini sudah 2, ada yang 2 on lebih rata-rata. Luar biasa untuk tanaman ini. Nah, jadi kita harapkan untuk target ya, kita bisa tanam untuk tanaman umbi yang dari sini nanti untuk lahan 1 hektar. Dan 1 hektar itu kita targetkan nanti di atas 1 kilo rata-rata. Kalau misalkan nanti melebihi dari 2 kilo ya kita otomatis bonus. Seperti ini kita bikin target 2 on, di atas 2 on ya kita itu bonus. Nah, mungkin di tahun depannya lagi kalau mau dibesarkan lagi dengan penanaman antara 1 kilo dan 2 kilo untuk menghasilkan 5 kali lipat, itu ya luar biasa. Mungkin dari kita cukup itu dulu yang bisa kita sampaikan ya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.